Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ighfir lana futuhal 'arifin. Allahumma ighfir lana futuhal 'arifin. Alhamdulillah, kita siang hari ini kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat, sejahtera, berkah berlimpah. Amin. Amin. Dan bahkan dari umat kita, rekan kita yang sedang kurang sehat, sedang ada persoalan hidup, sedang ada urusan, demikian pula keluarga kita, kerabat kita, dan seluruh kaum muslimin semuanya tetap dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin bahas apa yang kemarin? Perbaiki dirimu maka orang lain akan perbaiki dirimu. Tidak ya, tidak binafsiknya. Oke, kali ini materinya materi resolusi. Yang tahu mungkin di Al-Fadinar ini dibiasakan bikin resolusi ya moral. Resolusi itu apa? Bikin. Ya, resolusi itu komitmen diri untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Pernah bikin apa tuh? Ya kita pribadi dulu. Kita akan bikin resolusi 2022 untuk kita masing-masing dan keluarga boleh. Rasulullah telah menyampaikan bahwa siapa yang hari ini sama dengan kemarin itu apa? Rugi. Hari ini lebih buruk dari kemarin, celaka. Siogianya hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Begitu pula 2022 mestinya lebih baik dari 2021 insyaallah. Hidup ini mesti direncanakan. Sering saya sampaikan, yang sampai hidup kita ini hanya mengalir. Entah bagaimana kehidupan membawa nasib saya. Kenapa? Yang terbawa air itu hanya ikan mati dan sampah. Kita hanya ikan mati dan sampah. Iya kalau alirannya bawa ke tempat yang baik. Kalau kecomberan ke tempat yang tidak baik, mau apa lagi? Terlanjur di situ kita. Karena kita diberi semua perangkat untuk maju dan memilih, maka kita jangan puas. Ya, nggak boleh puas kita dengan menjadi orang yang hanya mengalir. Kita harus memiliki pilihan-pilihan dalam hidup ini yang lebih mensejahterakan, membahagiakan, lebih sukses lagi dan seterusnya. Jadi bismillah, kita kali ini akan membuatnya, merancang hidup kita, merancang masa depan kita. Ada 3 poin yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Dan disiapkan kertasnya sing rada akeh. Yang dibikin pertama, bab 1 adalah buku syukur. Buku syukur. Bismillah, langsung saja tolong ditulis
minimal sampai 20. Karunia nikmat yang Anda rasakan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, kira-kira apa saja yang telah Allah berikan kepada kehidupan kita, yang layak kita syukuri, kita menikmatinya? Pinten? Rong tahun. Mungkin kurang dari 5 menit ya, cukup ya. Tulis 60 minimal ya. Nggak luwe jos. Alhamdulillah ya Allah, apa 1, 2, 3, 4 sampai target. Di 7 2 anak. Ini menyangkut kehidupan kita sendiri. Kalau kita dan keluarga kecil kita, job terpek ya. Punya kertas Mbak? Ada kertasnya? Perlu dibantu dong. Bisa membantu. Apa ditumpuk? Lebih lagi cancel lagi. Ada yang sudah?
Oke. Jalan. Oh, dapat peningkatan susu. Dapat peningkatan susu. Tidak ada. Nanti di luar perangnya. Orang depannya. Sudah pernah langsung. Sini juga. Ada yang sudah? Ada yang sudah nggak bisa teruskan lagi? Bosa oleh biro? Ada? Terhenti di angka berapa juga? Apa-apa, jadi kosong. Tidak mampu. Oke. Tolong disiapkan, dibacakan dua hal saja yang dari yang Anda tulis itu. Amazing gitu, yang sangat berkesan dari semuanya, yang sangat berkesan. Bismillah. Yang saya tulis di sini baru 18. Yang sangat berkesan, alhamdulillah di tahun ini anak kedua menyelesaikan hafal Qurannya. Dan sekarang alhamdulillah bisa dipelajari pada depan. Dan yang kedua itu juga yang sangat mengesankan, yang anak kami yang tiga, laki-laki yang kelihatannya kalau di luar itu ada retak-retik gitu, tapi alhamdulillah di tahun kedua kelas 2 SMP sudah menyelesaikan targetnya 6 juz. Itu yang sangat berkesan dari apa yang kami rasakan, nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kami.
itu saya sudah bisa berkumpul dengan keluarga. Tadinya LDR. Alhamdulillah. Dan di samping bisa berkumpul dengan keluarga juga saya sudah memiliki pekerjaan baru di Al-Madinah ini, karena dalam saya di sini bergabung sekitar 1 tahun. Dan alhamdulillah yang sangat berkesan juga, anak saya di sini bisa masuk kuliah dengan tanpa biaya. Jadi bisa masuk kuliah, dapat beasiswa di Politama Teknik ya. Dan alhamdulillah anak yang bungsu saya juga sekarang sudah mulai masuk ke sekolah tahfidz di Arofi. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Mungkin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada yang sudah saya tulis itu ada 20, tapi yang ada 2 yang paling berkesan menurut saya. Yaitu yang pertama, di tahun kemarin 2021 itu di akhir alhamdulillah saya bisa akhirnya bisa mengadopsi anak untuk menjadi teman anak kandung saya. Jadi itu ini baru proses begitu, untuk proses legalnya, adopsi secara legal. Yang sebelumnya kan saya hanya memberikan nafkah ya, karena orang kita tidak memiliki orang tua, hanya tinggal dengan neneknya, dan kemarin neneknya baru meninggal. Dan ini sekarang anaknya telah ikut saya. Nah, yang kedua adalah syukur yang paling utama adalah ketika kita mendapatkan kesehatan. Saya merasakan itu kemarin hanya gara-gara kita waktu itu saya sakit dan lidah ini tidak bisa merasakan rasa masakan itu dengan enak gitu. Itu sebuah sangat menyesal seperti itu. Ternyata hanya dengan dicabutnya rasa di lidah itu aja sudah bikin kita sudah pontang-panting. Perut lapar tapi ketika makan itu rasanya nggak enak gitu. Seperti itu. Jadi saya agak menyesal juga ya. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya, alhamdulillah saya punya 2 anak yang lulus di perguruan tinggi. Saya masuk dengan perguruan tinggi. Yang nomor pertama itu sesuai dengan haknya, dia kan suka masak-masak dan di teknik juga. Yang dulu itu sudah pernah hafal Agustus juga, terus dari masak juga. Terus yang kedua, anak saya yang kedua itu kuliah di UIN, dan kita dapat beasiswa dari rumah Quran, dari rumah Quran. Terus yang lainnya yaitu masih bisa kakak sesuai dengan kesukaan saya. Terus yang terakhir bisa berkumpul dengan orang yang soleh, punya teman-teman yang soleh. Yang berdasar. Terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hal rasa syukur yang sebenarnya ada di Allah. Yang pertama tentunya sama ya, kata adalah kita semuanya
dimanjakan ya, di keluarga. Sama juga Pak Eko bisa yang lain itu salah satu juga bisa menjaga ataupun menambah ukhuwah silaturahim dengan olahraga, khususnya sepak bola dan sebagainya. Sebenarnya di tahun 2021 bersyukur dan juga menjadi tantangan sendiri bagi saya diamanai di ini untuk mengelola BUMDes di desa kami. Mudah-mudahan menjadi tambahan penyemangat untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi desa. Di desa mana? Desa Gandet Kerjo. Baik. Cukup dua sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa yang sudah saya catat, ada 2 poin besar dalam hidup saya. Yang pertama sama dengan yang sebelumnya, untuk rasa syukur diberikan keluarga yang sehat. Yang kedua, rasa syukur alhamdulillah bisa bertemu dengan Ustaz Samsuri dalam kajian SDK, jadi bisa berubah pura-pura yang dulunya keras dan bisa menjadi lebih baik lagi. Kita aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 2021 hal yang paling saya syukuri adalah diberikan restu oleh untuk menikah tahun 2021. Pertama diterima di Al-Fatihah, setelah diterima nikah. Assalamualaikum warahmatullahi yang saya tulis di sini, saya menulis ada 14 poin rasa syukur. Dari 14 ini yang membuat saya terkesan yaitu yang pertama sama seperti Mbak Yayin, yaitu pernikahan, dan yang kedua yaitu diberikan amanah untuk mempunyai momongan. Positif itu. Positif hamil. Yang nomor 1 pernikahan ini menikah. Iya, menikah. Masih mau makan loh. Jadi langsung Kita 2021 yang sangat ingin saya syukuri. Yang pertama masih bisa merayakan Idul Fitri dan Idul Adha bersama nenek untuk tahun terakhir ini, karena dia udah nggak ada. Terus yang kedua bisa menyaksikan pernikahan sahabat setelah penantiannya dia nyari jodoh cukup lama. Itu yang kayak ikut dalam ceritanya dia melewati masa-masa kejombloannya. jomblo lelah ya. Iya. Jadi saya merasa bersyukur sekali. Tuh. Terus sampai Semoga membantu. Dua hal besar yang saya syukuri adalah masih diberikan kesehatan dan bisa merasakan nikmat sakit selama 2 hari. Orang tua masih diberikan kesehatan juga, semua keluarga, dan akhir tahun baru sangat berkumpul dan saudara jauh. Dia termasuk jomblo lelah. Semoga tahun ini saya menemukan jodoh saya. Poin yang saya syukuri pada tahun
2021 itu pertama, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan skripsi dan Di mana? menyelesaikan skripsi. Di mana? PNS Pak. Ambil apa? Terus saya juga mendapatkan pembimbing yang baik sehingga saya bisa lancar mengerjakan skripsinya. Yang kedua, alhamdulillah saya dapat pekerjaan selagi menunggu kondisi. Oke. Jodoh. Belum nyari jodoh ya belum. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu rasa syukur di kurun waktu 2021 itu dua hal yang paling berkesan bagi saya. Yang pertama, saya dapat menyelesaikan kuliah saya dengan tepat waktu sehingga tidak kena UKT, dan itu merupakan suatu target yang benar-benar bisa saya selesaikan dengan tepat waktu. Di mana itu? Di IAIN Jakarta. Dan yang kedua, keinginan mendapatkan pekerjaan di tahun 2021 ternyata dikabulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa syukur di tahun 2021 ini yang saya rasakan sangat berkesan. Yang pertama, alhamdulillah bisa mengikuti kajian rutin di desa maupun di kantor. Kalau di desa itu ada seminggu 3 kali. Kalau di kantor hari Sabtu SDK sama yang terbaru kemarin kajian NKO. Untuk yang kedua, alhamdulillah bisa berpenampilan lebih baik daripada sebelumnya. Mohon maaf kalau saya kan kerjanya marketing di jalan. Biasanya kalau dulu saya pakai celana panjang, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa berubah memakai rok. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua hal yang paling berkesan di tahun 2021. Alhamdulillah masih diberi kehidupan, masih diberi kesehatan untuk keluarga dan saya. Dan di tahun 2001 saya bisa renovasi rumah. Begitu indah. Alhamdulillah. Itu dua hal yang paling berkesan. Belakang ketinggalan. Assalamualaikum. Ini dua hal yang paling saya syukuri di tahun 2021. Yang pertama itu saya diberikan kesehatan, bisa berkumpul dengan anak-anak, suami, orang tua, terutama orang tua juga dalam keadaan sehat semua. Untuk yang kedua, alhamdulillah suami tahun 2021 selesai. Oh, ngajar. Oh, Ayo, depan. Itu tadi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahun 2021, alhamdulillah saya mendapatkan yang sangat saya sendiri dan sangat sayang saya, yaitu keluarga yang di rumah dan keluarga yang di kantor. Terus saya sendiri itu alhamdulillah suami itu setelah masa perjalanan yang begitu kondang habis itu sudah masuk ke pekerjaan dan ada kejadian. Alhamdulillah.
Terus sayang. Bahasa yang saya syukuri pertama bisa menyenangkan hati orang tua dengan memberikan motor dengan hasil kerja keras saya sendiri. Apa stupir apa? Yang kedua, bisa bergabung di Al-Madinah dan dipertemukan dengan teman-teman yang baik. Pertama, bagi saya merasa bersyukur sekali itu nikmat kesehatan yang tak ternilai karena selama waktu itu saya pernah sakit yang alhamdulillah sekarang sudah sehat. Dan yang pertama itu, yang kedua saya bangga terhadap anak saya yang lolos kemarin CPNS. Alhamdulillah karena belum istrinya belum bisa tahu posisi itu. Cuman itu merasa bangga, saya bisa menunjukkan bahwa saya seorang sendiri ya, selama saya sudah jalan itu saya bisa menunjukkan bahwa saya bisa mensukseskan anak saya sampai begini hingga terima di CPNS. Alhamdulillah, keduanya berhasil juga menjodohkan sahabat saya. Tapi lebih kasih terima. Aslinya kepengen karo Mbak Ani, tapi Mbak Ani orang dilempar ke kontol. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat saya syukuri di tahun 2021 yang pertama menikah, yang kedua langsung dipercaya untuk hamil. Sudah itu aja. Terima kasih. Syukur saya di tahun 2021 yaitu diberikan nikmat sehat yang luar biasa. Saya, anak-anak dan suami dan keluarga bisa saya diberikan kesehatan. Walaupun mertua kemarin juga sempat sakit, alhamdulillah syukur yang paling besar. Atau temannya yang mau ngomong. Kenapa Bu? Iya. Dari Oppo, sudah bisa diungkapkan. Bisa diungkapkan lagi. Pamit. Oke, mengumpulkan kekuatan. Oke, Alhamdulillah, rasa syukur saya di tahun 2021 itu sangat banyak rasa syukurnya. Di antaranya yang pertama itu bisa aktif di Satgas Covid, bisa aktif di Satgas Covid, terutama waktu rame-ramenya Covid itu bisa merasakan. Ya alhamdulillah dalam keluarga sehat ya, saya keluarga inti itu sehat semuanya, tidak ada yang kena Covid. Walaupun kalau di keluarga besar itu ada yang sampai meninggal, itu kakak ipar
di COVID itu. Dan pada saat di Satgas COVID ini ya alhamdulillah cukup membantu, bisa meringankan beban saudara-saudara kita. Di antaranya itu kan memberikan ke ya ratusan sembako dan yang lainnya tentang keluarga yang terserang COVID, dan juga bisa memantau perkembangan ratusan orang juga yang hari update perkembangannya bagaimana. Yang paling berkesan itu saat waktu itu oksigen sedang sulit-sulitnya, yaitu kan antrian itu sampai jam 12 malam, terus pada saat belum terisi pun sudah ada yang minta suruh ngantar dan yang lainnya. Itu pada saat full terusan langsung ngantar ke Gundang Rejo, ke Colomadu, Tawangmangu, dan keliling Kabupaten Karanganyar gitu. Itu ikut merasakan betapa maksudnya kan keluarga-keluarga yang baru terserang COVID itu, dan juga lobi-lobi rumah sakit yang awalnya penuh kamarnya, bagaimana caranya ini yang saya tangani dengan tim ini bisa masuk ke rumah sakit, lobi ke PKU, Jatimusat, Kemwati, dan itu ya 24 jam harus siap juga pada saat ditelepon ada orang yang butuh ini dan lain sebagainya. Itu yang paling besar di 2021. Dan yang kedua, salah satu di antaranya ya saya sangat bersyukur dengan istri saya. Saya rasakan ya semakin bertambah solehah, dan yang saya ya istrinya bertambah Pak, tapi bertambah solehah maksudnya bukan jumlahnya tapi solehahnya. Iya, pada saat di 2001 ini kebetulan kan istri kerjanya di rumah sakit dan juga masuk tim inti di penanganan COVID dan juga vaksin gitu ya. Karena tim inti otomatis di situ kan juga ada yang diberikan lebih oleh pemerintah ataupun perusahaannya, dan pada saat itu turun itu yang pertama kali oleh istri saya itu langsung bergabung saya ini bukan untuk beli ini enggak, tapi langsung dia teringat dia mungkin kan karena di rumah sakit dan dia pernah tetangga atau saudara yang pernah terserang COVID, bahkan ada saudaranya yang apa ini mas ini misalnya sebagai ini saya berikan ke keluarga ini saya berikan ke ini itu bagaimana itu izin dengan saya ya saya senangnya itu gitu lah, walaupun dia itu sudah haknya, tetapi dia itu berikan kepada orang lain dulu karena dia tahu persis ini uangnya sumbernya ini karena dana COVID baru lewat pemerintah ya kita jadi rumah sakit, tetapi bagaimana caranya ini sebagian itu bisa kembali kepada orang yang saat ini sedang terkena COVID atau keluarganya kena COVID. Itu yang membuat saya tambah bangga gitu loh. Pada saat sebenarnya dia butuh, misalnya kan semacam kayak motor gitu ya, motor, dan sisanya pun sebenarnya ada. Dia ingin misalnya beli motor, misalnya tidak jadi dengan maksudnya uang dari saya berikan motor, itu istri tidak mau gitu loh. Tidak maunya ini mas, maksud saya beli motor di saat situasinya orang-orang sekitar kita itu baru aja COVID dan yang lain sebagainya, dan sisanya itu sebenarnya diberikan di Al-Fatihah. Misalnya nanti video itu nepes tidak ada lagi. Itu yang paling saya diantaranya itu sebenarnya banyak yang rasa sebagai di tahun 2021. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini banyak sekali
rasa syukur yang saya peroleh di tahun 2021 yang pertama adalah syukur alhamdulillah masih diberi kesempatan sehat jasmani maupun rohani. Kelingan menteri siapa lagi? Oh, Siono. Ada ya. Siono. Walaupun dalam kondisi yang sangat menguras energi dengan beberapa banyak agenda di bulan 2021, alhamdulillah saya masih bisa menyelesaikan tugas akhir dan salah satunya itu adalah karya ilmiah yang sudah revisi 3 kali. Baru juga 3 kali. Alhamdulillah bisa lolos plagiasi. Yang kedua, di tahun 2021 saya bercita-cita memiliki usaha. Alhamdulillah rintisan dari sebelum Idul Kurban tahun yang lalu saya dan keluarga membuat sebuah bukan peternakan ya, merintis peternakan. Alhamdulillah kami ini mulai berjalan dengan ternak kambing Ustaz. Alhamdulillah dari pembuatan kandang sudah terrealisasi, terusan penanaman bank pakan alhamdulillah 1/8 sapi itu sudah tertanam, dari 5 sekarang sudah menjadi 14. Mungkin itu di 2021. Termasuk jumlah lelah nih, jumlah lelah. Jadi keluarga tadi bukan keluarga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah lelah juga. Dua hal yang sangat saya syukuri di tahun 2021 adalah masih lengkapnya kedua orang tua saya dalam usia terbiasa sampai sekarang. Yang kedua, masih sangat istiqomah dan bekerja di Al-Qadinal ini. Terima kasih. Istiqomah dalam penjualan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya nikmat yang saya dapatkan paling terbesar nikmat sehat dan cepat. Sama satu lagi tim kebanggaan saya Persis Solo naik kasta. Kabarnya sama juara. Kabarnya sama juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya nikmat yang paling berkesan adalah sampai sekarang masih diberi kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, di tahun 2021 kemarin alhamdulillah bisa menyelesaikan kuliah dan sudah lulus tepat waktu di UNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih waktu yang diberikan yang berkesan di tahun 2021 memang agak berbeda ya dengan teman-teman yang lain, karena di tahun itu betapa susahnya saya menyelesaikan di bagian SDI Pak Ustadz, di bagian keSDM.
Jadi dapat tugas dari amanah dari Pak Ustadz Sudarso itu karena memang karakter saya itu agak egois, sehingga untuk menuntun SDM itu harus belajar tidak egois dan dengan yang lain seperti itu. Ya, alhamdulillah dari sedikit sudah ada penyesuaian dan ada sedikit perbaikan versi saya. Yang lain saya tidak tahu. Terus untuk yang kedua di tahun 2021 memang nikmat yang patut saya syukuri adalah kesehatan. Karena di bulan Desember, di bulan Agustus sempat sandung ya dengan corona, itu hampir saja, sehingga ini dibuat kembali hidup ya, seperti itu. Karena memang setiap mulai jam 4 sore itu sampai jam 2 malam itu napas itu kayak hilang. Itu selama 1 minggu. Itu luar biasa yang saya alami di tahun 2021. Akhirnya bisa sembuh. Sampai sekarang memang banyak perbedaan dari sebelum kena. Jadi sebelum kena itu memang rambut di kepala itu masih putih. Tapi setelah kena itu ada efek di situ. Itu setiap hari itu pasti ada yang jatuh seperti itu. Tetapi ada efek baiknya setelah kena itu, yaitu di nafas, Pak. Kalau nafas belum kena corona itu dangkal, Pak. Tapi setelah corona malah landung. Karena memang waktu itu banyak terapi susu etawa miliknya Ustadz Aan dari Karangkulon itu. Kemudian itu dari saya dan yang lain. Lebih saya juga berterima kasih dan bersyukur Allah SWT masih diberikan kemudahan rezeki untuk bisa berbakti pada dua orang. Saya dekat lah, jadi mertua sama ibu kandung itu dekat. Tapi alhamdulillah masih bisa ngurusi ibu, bapak di mertua dan ibu di kandung setiap hari seperti itu. Itu adalah syukur sekali saya masih bisa menemani beliau saat sakit beliau, ngantar beliau. Saya syukuri sebagai sebuah nikmat yang luar biasa untuk patut saya syukuri dan saya tempatkan di yang paling besar di 2021. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami rasa syukur yang paling terkesan di tahun 2021. Yang pertama masih diberikan orang tua yang hidup dan masih diberikan nikmat yang luar biasa. Yang kedua mendapatkan pekerjaan di BMTA Pelajaran. Terima kasih. Langsung saja dari saya. Yang pertama adalah rasa syukur sehat tidak kena corona nih. Karena pada tahun kemarin itu ada teman yang tiap hari satu meja itu ada yang corona, meninggal Bapak almarhum Pak Haji. Kemudian ada keluarga itu padahal sampingnya kan tiap hari almarhum ternyata tiba-tiba kena, kan saya alhamdulillah tidak kena. Kemudian ada juga keluarga adiknya ibu juga meninggal kena corona. Kemudian juga mbaknya bapak juga kena. Jadi ada dua keluarga yang terkena. Alhamdulillah dari saya dan keluarga sehat sampai sekarang. Yang kedua, alhamdulillah juga anak pertama saya diterima di Kutat untuk sekolah tahfidz. Alhamdulillah untuk mulai tahun ini bisa mulai untuk tahfidz di Usnayai Monorejo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2021 sebenarnya banyak sekali nikmat yang saya dapat, tapi ada beberapa yang saya merasa itu paling terkesan di buat saya. Yang pertama yaitu nikmat sehat. Alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan, yaitu sehat jasmani dan rohani. Terus yang kedua
alhamdulillah di tahun 2021 bisa mengikuti kajian di beberapa tempat. Kalau memang sebelum tahun 2021 hanya beberapa tempat yang bisa saya ikuti kajian, tapi alhamdulillah di 2021 lebih dari 2 tempat, sehingga dengan adanya masih diberi kesempatan mengikuti kajian itu, jadi saya pribadi merasa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali, terutama dari segi agama, dengan beberapa ilmu dan pengalaman, sehingga saya pribadi merasa bisa introspeksi diri apakah selama ini kehidupan saya baik di keluarga saya pribadi sudah sesuai dengan ajaran agama atau belum, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat yang saya rasakan tahun baru 2021 sebenarnya sangat banyak sekali, tapi yang paling berkesan pertama, anak saya yang kelas 4 SD sudah menyelesaikan hafalan juz 30. Itu sangat luar biasa, karena saya sendiri mau ngapalkan juz 30 aja masih kelewatan, alhamdulillah tak bisa. Yang kedua, nikmat kesehatan, karena di tahun kemarin 2021 sempat juga istirahat di rumah 14 hari, itu tidak bisa merasakan masakan, itu juga nikmat sehat itu sangat luar biasa ternyata. 14 hari di rumah itu ya ada hikmah yang sangat banyak, terutama hubungan dengan anak dengan jadi lebih dekat, lebih erat, karena 14 hari di dalam rumah, gak kemana-mana, ketemunya dengan anak, akhirnya hubungan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal iman yang saya syukuri di hari yang sampai sekarang ini sehat, panjang umur, dilancarkan rezeki dan dimudahkan segala urusan, tetap amanah menjalankan tugas. Yang kedua yang sangat bersyukur di tahun kemarin saya bisa menikahkan istri saya dengan bangsa dan jabatan, dan alhamdulillah sekarang sudah diamanai, sudah hampir yang saya syukuri di tahun kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat syukur yang saya rasakan di tahun 2021 yaitu yang pertama, masih diberi kesehatan dan dimudahkan dalam mencari rezeki dan bisa menafkahi kedua anak dan memberikan sedikit rezeki pada ibu. Dan yang kedua, dikelilingi orang-orang yang baik, soleh dan solehah, baik di rumah maupun di kantor. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nikmat yang wajib disyukuri dan sangat disyukuri, yang pertama adalah masih diberi nikmatul iman dan Islam dan juga nikmat kesehatan. Dan yang kedua adalah yang perlu disyukuri lagi, yaitu Allah masih menjaga aib-aib saya. Allah tidak membuka aib-aib saya, sehingga saya masih bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik, dan semoga Allah juga senantiasa memberi kemudahan untuk senantiasa perubahan yang baik pada diri saya, agama saya, dan juga keluarga saya. Karena kalau Allah buka aib saya, mungkin hidup saya tidak tenang, dan mungkin
bersama. Yang kedua, nikmat yang wajib disyukuri adalah alhamdulillah bapak saya per bulan Mei 2001 ikut saya setelah sebelumnya sendiri sejak 2016 karena ibu saya meninggal di 2016 dan bapak tidak mau ikut siapa-siapa, hidup sendiri sampai dengan Mei 2021 kemarin barulah ikut saya. Dan yang ketiga, nikmat yang perlu saya syukuri lagi adalah istri dan anak-anak yang soleh dan solehan, insyaallah. Alhamdulillah dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang saya miliki, selama ini istri saya tidak pernah menuntut sesuatu apapun, bahkan mungkin untuk kebutuhan hidup, kecuali apa yang saya berikan. Jadi apa yang saya berikan itulah yang diterima dan dijalankan, tidak pernah menuntut sesuatu yang mungkin bisa dikatakan kekurangan, ya. Dan masih banyak lagi nikmat yang perlu saya syukuri. Semoga Allah senantiasa menjaga saya, agama saya, dunia saya, dan keluarga saya. Mungkin ini dari antara nikmat-nikmat Allah yang sudah saya tulis, ada 24 nikmat yang perlu saya syukuri. Terima kasih, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jadi dari semua manfaat ilmu pengembangan diri seluruh dunia itu memiliki satu kesamaan, satu rumus, bahwa rumus kesuksesan itu adalah pintunya syukur ini. Dan itulah yang disampaikan Allah dalam surat Ibrahim, dari syakar itu hasil dan aku. Ketika kita ingin nambah duit, nambah ilmu, nambah keberkahan apa saja, caranya bukan menambahi kerja kita, bukan dengan menambahi jam kerja, bukan menambahi dengan keuletan. Yang perlu ditambah pertama kali apa? Syukurnya. Itu kuncinya itu di syukurnya itu. Maka banyak orang botangi, nambahi gawean, nambahi jam kerja, ngurangi jam tidur, ngurangi jam bertemu keluarga, tapi pancet lah ya. Kenapa? Karena keliru dia. Harap rezekinya keliru. Harus disyukuri terlebih dahulu. I'malu ala Dawud syukra, dalam surat Saba ayat 13. Kerjalah wahai keluarga Daud sebagai rasa syukur. Jadi kita beraktivitas, bekerja, beramal itu cara kita bersyukur. Kenapa ala Daud? Kenapa keluarga, bukan Daud? Ternyata rahasianya keluarga Daud ini memiliki kebiasaan unik. Selama 24 jam keluarga ini tidak ada yang tidur bareng. Jadi selama 24 jam di kerajaannya, dia ini raja, di istananya itu full dengan ibadah. Mungkin syariat kala itu masih mengikuti syariat Nabi sebelumnya, sholatnya masih 50 kali, 50 waktu, tidak seperti kita. Ya, sedino ping 50 iki sholatnya. Jadi keluarga ini bagi waktu. Jadi ada yang tidur, maka ada yang bangun untuk beribadah. Kita biasanya jam 10 malam udah turu kabeh. Bapak, ibu, anak-anak turu, mbakku turu ya. Kalau keluarga Daud nggak begitu. Ya. Mungkin anaknya tidur, orang tuanya bangun untuk beribadah. Nanti ketika orang tuanya mau istirahat, bangunkan anaknya untuk beribadah.
itu selama 24 jam nggak kosong dari kegiatan itu. Maka di usia 12 tahun Sulaiman putranya itu bisa menjadi raja karena dididik dalam keluarga yang sehebat itu. Puasa juga begitu, keluarga dibagi dua, sehari separuh ini puasa, sehari besok puasanya. Maka dikenal puasa dua itu di mana? Sehari puasa, sehari tidak. Di keluarganya sendiri dino poso, cuma ganti komprok. Subhanallah, lagi sama ya. Apa yang tahu ya? Dasar itu, dasar. Sing sana sing orang dia lucu. Nah ayat itu berlanjut wa qalilun min ibadiyas syakur. Sayangnya sedikit sekali hambaku yang pintar bersyukur. Itu sentilan buat kita ya. Jadi kalau nulis yang ngelarang hatimu cukup kira-kira ya. Ini saya kan kita coba tapi kalau nulis yang enak-enak itu angel nih. 20 herat kok gini. Ada di pelajaran kemarin semalam kita perlu menghadirkan berapa 10 kebaikan yang pantas kita syukuri. Ini kalau sudah 1 bulan kira-kira viral. Nah ini dilatih terus. Siapapun yang ingin bertambah apanya saja, cara yang pertama adalah syukuri. Atau nanti ditulis lagi. Apa? Ini jadi syukuri tidak berhenti sekarang. Sering-sering aja. Dan jarang orang ngajari tentang hal ini. Gawe buku syukur. Betul ya? Yang kedua, nggak mau ngomong. Wajib diutang. Oh iya mas. Yang kedua, silakan ditulis buku impian. Ada 3 buku, isinya 2 hal. Jangan ditulis dulu. Orang sering menyebutnya resolusi pencapaian atau target. Yang satunya resolusi proses atau kebiasaan. Jadi ada A dan B di sini. A, B ini baik target dan hasil ya. Yang sini proses. Hasil itu apa ya? Pencapaian. Maksudnya gini. Kita perlu menulis apa yang ingin kita capai ke depan. Karena hidup kitalah yang merencanakannya. Jangan rela jadi aktor dalam kehidupan ini. Aktor itu kurang menarik. Walaupun terkenal dia, Syahrukan, Tuan Takur itu kan tapi mereka hanya menjalankan skenario dan sutradaranya. Maka jadilah sutradara bagi hidup kita masing-masing. Caranya gimana? Tulis. Kenapa perlu ditulis? Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah berfirman nun, dan demi pena dan apa yang ia tuliskan. Jadi segala kejadian di alam semesta ini 70.000 tahun sebelum digelar itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi kitabin min qabli an nabra'ah. Semuanya telah tercatat di Lauhil Mahfuz, lembaran-lembaran yang terjaga. Lauh itu lembaran al-mahfuz yang terjaga. Jadi tidak ada yang mampu mengintervensi kitab induk semesta ini. Jadi semuanya ditulis oleh Allah. Tangan saya begini, tidak ada tulisannya bu. Daun yang jatuh, tidak ada tulisannya. Jodohmu sopong saya. Ya kan? Begitu ada sekitar 2 pekan atau berapa mata bisa terbuka, maka Anda langsung kenal dengan wajah orang tua.
wajah saudara, wajah kakek nenek, tapi ada satu wajah yang tersembunyi, yang belum ditampakkan. Anda harus menunggu sampai 25 tahun kemudian. Siapa itu? Wajah jodohmu. Ya, padahal sudah ada itu. Nanti dipertemukan. Siapa? Nah, itu semuanya ditulis. Allah mengajari kita, kalau Anda ingin jadi sutradara bagi hidupmu, you mesti menulisnya. Karena apa yang terjadi di alam semesta ini, di dalam dunia kita ini, mengalami 2 kali penciptaan. Penciptaan pertama di alam rasamu, di alam pikirmu, alam batinmu. Yang kedua di alam realitas. Apa yang mampu Anda, ya, Anda gambarkan, Anda ciptakan di alam rasamu, dia akan bisa wujud di alamnya, apapun itu. Kita latihan ini. Dan semua impian, semua cita-cita, semua hal-hal hebat yang Anda ingin capai, kalau tidak Anda tulis, dia hanya akan menjadi sampah keinginan, sampah angan-angan. Tidak ada artinya sama sekali. Begitu Anda berani menulis, berarti separuh pencapaian telah Anda capai. Maka silakan saudara ini 10. Ya, ini kalau pencapaian hasil bagaimana? Saya kaya. Nggak boleh ada kata-kata saya ini, supaya, agar, semoga, itu nggak mengenal itu. Nggak mengenal itu. Saya kaya, penghasilan 20 juta. Pas nulis 20 juta kan kira-kira belum tengeng barang. Atau perutmu dari sakit enggak? Itu berarti reaksi berbenturan dengan alam bawah sadar. Atau tujuh ngantuk orang berjuta. Utawa ada pertentangan dalam hati. Yo, dapurmu. Di dalam hatimu ngomong-ngomong kuwi. Iya kan? Oh, berarti urung beres. Anda tidak akrab dengan angka itu. Ya, ojo dhuwur sih. Mungkin 15 juta dia saja. Damai enggak? Damai banget ya. Ini nggak bisa ditipu, ini sistem tubuh. Sistem tubuh. Anda yang paling tahu. Tulis misalnya penghasilan saya berapa tadi? 50 juta per bulan. Itu yang hasil ya. Oke, ngerti hasilnya. Saya manajer. Apa saja ditulis? Saya menikah. Saya punya pondok, saya punya apa? Saya punya rumah. Saya punya mobil. Mobilnya apa? Alfa. Sekarang Alfa dulu, Alfa TH. Alfa Rebon misalnya. Apa? Tulis saja sih. Ditulis lebih detail, lebih baik. Itu yang hasil. Kemudian yang prosesnya apa? Yang proses ini adalah kebiasaan. Kebiasaan apa yang Anda ingin lakukan mulai tahun 2022? Setiap hari saya menabung sekian ribu misalnya. Proses kita membiasakan diri. Setiap hari saya akan tidur berapa jam, karena untuk jadi wali Allah itu kadang-kadang jalannya turun. Aneh dikasih Allah ini aneh-aneh. Gimana maksiat amur dulu itu kan berarti gak maksiat ya. Saya mau apa tanam misalnya, tanam apa setiap bulan berapa pohon apa misalnya begitu. Itu yang proses ya. Saya akan baca Al-Quran setiap hari berapa, saya ingin menghafal berapa, kan gitu teman-teman. Saya ingin apa, saya lupa, inginnya dihilangkan. Untuk prosesnya, jadi ini proses adalah kebiasaan. Kebiasaan apa yang Anda ingin bangun di tahun ke depan itu. Atau begini yang jadi konten kreator mungkin mau bikin video setiap sepekan sekali, sepekan 2 kali.
misalnya ya. Atau yang bikin buku 2022 saya punya karya tulis, ojo gaya tulisan krono tugas dipaksa. Mungkin kisah hidup itu perlu ditulis, karena yang tadi syukuri oke, coba bikin sebuah buku atau gitu. Monggo dimulai. Bismillah. Bismillah. Apa impian, cita-cita, keinginan hebat kita. Bismillah. Minimal 10. Cik, keinginan apa buatan? Sebaiknya Anda menulis dengan perasaan yakin dan senang. Mungkin yang punya impian tahun ini mau khatam Quran, mau bisa baca Quran, mau bisa bahasa Mandarin, bisa masukkan anaknya gimana, tulis gawe stadion. Si tidak bulan kalau mikir nih kelembaran keren kalian ya. Oke, ini stimulus saja. Oke, tolong diberikan sebentar. Artinya setengah 12. Monggo Mas, kasih satu aja. Langsung ya. Satu hal yang paling dari ini dan ini. Eksekusi hasil dan proses. Hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk impian resolusi hasil, yang pertama adalah gaji, yang kedua punya rumah atau tempat tinggal, yang ketiga anak-anak hafal Al-Quran, yang keempat punya usaha.
guna untuk proses. Yang pertama, selalu belajar berwirausaha. Yang kedua, banyak membaca hasanah keilmuan. Yang ketiga, tetap berusaha dalam kondisi apapun, tetap semangat. Jadi lek gawe jomono. Misalnya setiap hari baca buku berapa? Ya, apakah setiap hari baca buku 10 halaman, 20? Cara bikinnya gitu ya. Jadi terus untuk dua gitu aja, nggak usah mencoba apa malah roh. Yang pertama itu target saya harus bisa pro, harus pro. Dan kedua meningkatkan anak saya, dan insya Allah juga saya harus bisa menikah, harus nikah harus nikah. Amin. Anaknya laki perempuan. Iya. Dibarengke sama sekali. Amin. Untuk proses, insya Allah setiap Jumat wujudnya apa? Wujudnya apa? Ya infak lah. Ya sesuai terus apa uang ya, nanti ditulis jumlahnya ya. Ditulis jumlahnya. 100.000. Ya nggak soal, silakan ke generik lah ditulis. Untuk 2022 yang hasil saya melahirkan dengan normal dan lancar. Kemudian untuk proses insya Allah sedekah. Ngerti ya kan? Iya. Ya Allah. Untuk hasil pendapatan 1 hari 500.000. Amin. Ya apa yang? Ya terus. Untuk proses sedekah 1 hari 5.000. Berapa persen? 500 sampai 5.000 ini berapa persen? Oke. Kalau 1 hari 500 kan 5.000 kan aja sedikit. Berapa kan? Untuk sementara 1 hari 5.000. Untuk dibiasakan, kebiasaan dulu 1 hari 5.000 setiap subuh, pada subuh. Ya, baik. Hanya istiqomah untuk qiyamul lail, sholat 2, sholat rawatib, dan puasa Senin Kamis. Amin. Istri solehah. Besok. Ya, untuk impian di tahun 2022 ini itu salah satu di antaranya semoga bisa menjalankan semoga langsung umroh bersama istri. Anaknya ya kan ini masih SD ya, semoga ya dengan anak Kang bola. Ditandani ya. Karena orang yang ngobrol suami istri ini kalau menyesal. Kenapa anak saya nggak saya bawa? Makanya tidak nulis, sekarang nulis baik. Diganti ya. Ganti. Saya umroh bersama keluarga. Umroh bersama keluarga dengan anak dan orang tua. Jos.
karena ya wis titik ngono ya. Jadi terus ngajakan terus titik. Nah, itu caranya. Terus untuk prosesnya nabung rutin untuk umroh. Alhamdulillah untuk yang gaji sudah daftar. Tapi kan terus itu wes ketemu nabung ini angkanya udah alhamdulillah. Wes merasa sampai dengan itu. Oke, cukup? Sementara itu dulu. Baik, silakan. Jadi nanti itu yang clear ya, jumlahnya berapa gitu. Mas. Renov rumah, Pak. Terus di rumah. Renov rumah orang tua. Nah, mana lebih ya? Renovasi rumah orang tua. Ya. Sip. Untuk dana dari simpanan sudah kami planning, semoga bisa tercapai di tahun. Tercapai. Terus rasa nanti semoga. Semoga tercapai tahun ini. Semoga kayaknya semoga menikah berarti ya. Sih, dipikir. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil itu owner dari kantor Maris. Kantor Maris. Oh. Terus untuk buku prosesnya kuliah di prodi hukum. Bismillah. Untuk hasil saya menikah. Amin. Untuk proses saya setiap bulan selalu sedekah bisnisnya dan nominal angkanya. Apa? Saya selalu sedekah setiap bulannya. Bulan? Ya. Karena langsung gaji langsung dapat langsung disedekahkan. Oke. Gak pengen setiap hari kan? Hasil yang saya inginkan, saya segera punya usaha tahun ini. Apa maksudnya? Usaha kuliner rencananya. Ini masih belum spesifik, tapi semoga aja bisa. Gak pakai semoga. Saya punya usaha kuliner. Nanti bicara solusinya ya. Oke. Untuk prosesnya ya saya ikut seminar, ikut kegiatan perusahaan, menambah amal soleh, sholat, istiqoroh, Istisqo. Sholat ini besar kegiatan. Mungkin itu aja Pak. Semoga semoga kali ini naik gaji, naik jabatan. Daftar orang, daftar. Gajinya? Oh. Iya. Oke, ya Mas. Untuk resolusi hasil pengen punya mobil yang apa? Alphard. Penganan gua. Bisa nyetir bang? Bisa nyetir? Bro di belajar. Dia jual pasir. Bangsa. Itu langsung apa? Untuk proses usaha semakin berkembang. Apa usaha? Ini ada rencana usaha kopi. Apa?
kopi dari Temanggung. Jualan kok? Ya jualan kopi ya. Jualan kopi gitu atau jualan mentahannya? Jualan mentahannya dari biji kopi. Oke mas, moga-moga masuk. Hebat. Terima kasih. Untuk target hasil penghasilan minimal 10 juta per bulan. Proses sedekah rutin minimal 5.000 per hari. Nabung minimal 100.000 per bulan. Ini aku mau mencolot barang. Iya tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Saya ahli sedekah. Proses semoga bisa istiqomah setiap hari setelah 1 hari. Langsungnya yang Proses saya ingin. Tadi yang paling pertama apa? Ahli sedekah. Ahli sedekah. Maksudnya piye? Bisa memberikan sedekah minimal 50.000. Nah, maksudnya ngomong. Terus proses saya ingin bisa setiap hari atau istiqomah. Saya bisa istiqomah setiap hari sedekah 1 hari 5.000. Mungkin itu Ustaz. Ya. Punya rumah jadi dan digunakan. Itu prosesnya setiap hari sedekah sehabis subuh berapapun. Kadang yang punya 5.000 ya 5.000. Kemudian sebulan menabung 100.000 dulu. Untuk hasil punya usaha sendiri. Apa? Di makan pasar. Di online rencana. Jualan all shop ya? Iya. Karena itu untuk prosesnya saya menabung setiap hari berapapun nominal. Nah ya piro duit? Coba ya. Udah itu ditentukan. Karena kalau proses itu harus disiplin. 20.000 per hari. Ya, ye. Orang rokok tak? Betul Pak. Santai rokok disimpan. Yes. Sebenarnya untuk hasil yang saya pengen dapat Orang sampingin mas. Langsung saya bergaji 20 juta. Ini terus untuk prosesnya saya sedekah sesuai dengan jumlah gaji yang saya dapatkan, dan juga pengen pengen bergaji juga. Dan itu saya mampu berhaji. Dengan prosesnya ikut biro properti, ikut semacam pengolahan dari biro. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hasil saya punya usaha digital printing. Untuk prosesnya meningkatkan sedekah saya yang pertama. Keduanya persiapan modal untuk agar bisa segera terrealisasi di akhir tahun 2022. Berapa itu? Ada Pak supaya jumlah modalnya berapa? Modalnya kalau mestinya modal, kalau uang tidak perlu saya sebutkan. Miliar, orang miliar kan? Kalau misalkan ahli sedekah akan seberapa sedekah. yang kedua adalah berangkat umroh insya Allah tahun ini. Itu prosesnya bersama anak dan istri tentunya. Yang prosesnya adalah menabung umroh
dan juga berdoa supaya diberikan kelancaran tahun ini realisasi. Itu aja. Terima kasih. Bismillah. Untuk hasil saya sehat dan lancing. Untuk proses olahraga setiap pagi dan puasa Senin Kamis. Bismillah. Tony punya pesantren lansia dan menulis lagi paling tidak satu judul bisa tercapai. Kemudian khatam di 3 kitab turos insyaallah. Prosesnya sedekah tiap hari, optimasi waktu, dan bisnis semakin berkembang. Berkembangnya ini nanti yang harus dijabarkan. Kalau sudah punya, mau cabangnya berapa, sebesar apa itu ditulis. Monggo. Terus tak cek kok enggak? Nah, renovasi rumah. Apa mau pilih? Brio, itu ditulis ya. Brio warna merah, atau putih, warna merah putih. Prosedur ya. Proses sedekah bisa sedekah tiap bulan. Nominalnya sudah saja baca Quran tiap hari minimal setelah maghrib, terus puasa Senin Kamis. Amin. Impian saya di tahun 2021 untuk target 2022 saya memiliki mobil Jimny warna putih. Jimny? Iya. Banyak senang off-road kopi. Baru kan ada. Wah. Prosesnya sedekah istiqomah setiap hari untuk nominal dengan Sudah nikah belum? Berapa bojomu? Senang off-road kopi. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hasil, saya memiliki kandang ayam besar dengan kapasitas 10.000 per ekor. 10.000 ekor. Saya memiliki kontrakan yang banyak, luas dan nyaman. Saya memiliki berapa kamar gitu nanti? Ya. Insya Allah 10 kamar. Ya, boleh. Saya memiliki mobil pribadi. Selek terbaru. Saya pergi ke Tanah Suci bersama keluarga untuk proses selalu istiqomah dalam berusaha dan ikut santunan anak yatim rutin setiap bulan. Contohnya sudah saya tulis. Untuk buku impian, untuk hasilnya saya memiliki karya berupa buku atau novel. Kemudian untuk prosesnya menulis setiap hari 2 sampai 3 hari. Apa fiksi atau apa? Pernah naik kereta? Orang dari impian nikah tadi. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hasil, saya punya usaha di bidang makanan.
Makanan. Terus untuk prosesnya setiap hari bisa membaca Al-Quran Baca 5. Iya, apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hasil yang pertama saya sudah berat lagi. Terus wajah saya bersih dari rasa jerawat. Terus saya tidak kekurangan uang. Untuk prosesnya saya menyelesaikan persyaratan sudah satu persatu. Lalu rutin cuci muka minimal 2 kali sehari. Dan menyisihkan sebagian penghasilan blowing. Iya. Just blowing. Bismillahirrahmanirrahim. Menikah. Untuk proses bersegala Nanti nabung sedekahnya, angkanya dibuat ya. Hasil di tahun 2022 memiliki rumah bagus. Rumahnya kayak apa? Luas Pak, rumahnya nyaman, nggak harus tingkat, yang penting luas. Nah itu tapi lapangan akan bagus kalau kita sudah punya gambar ya. Kalau kayak rumahnya itu gitu. lapangan futsal. Di sini Pak. Lapangan futsal. Terus memiliki mobil baru Mazda warna putih. Amin. Untuk prosesnya sedekah rutin per hari dan investasi rutin setiap bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hasil renovasi rumah, untuk proses nabung dan sedekah, untuk nominal sudah saya tulis. Ya itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hasil kamar renovasi rumah, beli mobil dengan Espas lah. Ya, dari yang sekarang. Terus punya tabungan yang banyak. Banyaknya biru. Itu ditulis lagi. Untuk prosesnya menabung, sedekah, puasa Senin Kamis. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dikaruniai momongan yang soleh-solehah, terus mempunyai rumah sendiri, sama suami. Prosesnya menabung setiap hari dan bersedekah setiap hari. Nominalnya sudah saya. Amin. Bismillah. Untuk hasil saya buka praktek Ibnu Nabawi. Untuk proses nabung setiap bulan untuk kebutuhan sekalian toko herbal. Nanti kita prosesnya nabung setiap bulan minimal 200.000. Tiga nama saja. Bismillah. Untuk hasil membangun rumah sendiri. Untuk proses sedekah makan setiap Jumat. Saya omain nilainya di Mas. Gimana Pak? Nilai rumahnya berapa? Setengah M. Bismillah. Terus proses menabung
setiap bulan minimal sekian sudah saya tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hasil pada usaha mendapatkan hasil tambahan dari Eden Job senilai 10 juta. Untuk proses sudah bergabung dengan 2 komunitas. Bismillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semuanya, ayatnya ini, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, langsung aku kasih. Ini tidak ada jedanya, tidak pakai summa itu kemudian atau wow, dan tapi langsung direct. Jadi begitu kita minta apa, itu langsung dikabulkan. Nah, ketika seseorang memiliki keinginan, itu sejatinya yang membangkitkan keinginan itu Allah, bukan diri kita. Allah itu yang memunculkan iradah kita itu. Maka begitu muncul keinginan, sejatinya sudah disiapkan pengabulannya. Jadi apapun yang Anda mau dituruti oleh Allah. Tantangannya hanya satu, jangan pengen jadi Tuhan atau menandinginya. Saya akhiri dengan kisah Habib Syekh ya. Waktu itu beliau berdoa kepada Allah untuk mobil Alfa kayak Mas tadi. Alfa. Waktu itu usaha konveksinya masih kecil dan penghasilan bersih 1,5 juta per bulannya. Beliau bermohon, ternyata yang datang bukan Alfa, mobil biasa, ya disebutkan. Dari berganti tahun, Masya Allah, ketika penghasilannya antara 50 sampai 100 juta per bulan, maka Alphard yang diminta dulu betul-betul datang. Persis seperti yang beliau inginkan. Apa maknanya? Bahwa ketika kita meminta itu sudah langsung ordernya itu langsung disiapin. Nunggu kita siap. Bayangkan kalau Alphard dikasihkan kala itu penghasilan 1,5 juta, di mobil Pak Biro, di mobil itu yuk parkir, belum pajak. Kita parkir di mall atau di tempat-tempat umum naik Alphard, ini tukang parkir 5.000, kering. Kita itu, iya nggak? 10.000, semua Alphard menyesuaikan bahwa Alphard masuk ke resto, habis 20.000, dan beri uang, nggak sesuai, ya kan? Sekali makan ya 1 juta atau berapa ratus paling tidak kan menyesuaikan. Tapi ketika beliau berpesan order berapa tadi, langsung dikasih. Turunnya ketika sudah siap. Nah ini teman-teman semuanya. Maka apapun yang berhasil Anda tulis itu terjadi, langsung direspon. Sejatinya begitu. Nah setelah Anda tulis nanti, itu tidak perlu ditempel, tutup dia. Seakan-akan kita sudah lupa aja. Prosesnya itu begitu. Karena semakin Anda ingat-ingat, dia tidak akan muncul-muncul. Jadi suatu permintaan kita masih ingat, biasanya nggak dikasih. Dia datang ketika kita sudah melupakannya. Itu nanti ada ilmu pelekatan. Wong nggak bojo, Rabbi Allah, Rabbi Allah. Berarti kata bojo. Mau secara boleh bojo, wah ini si nawari. Bila mbak yang baru proses nikah, kan tiba-tiba ada teman yang nawari. Gini memang gitu. Jika cari mobil, ya sana sini, nggak dapat begitu dapat. Tuh guna aku mas lebih murah, lebih api kan. Justru ketika kita sudah
merasa gak butuh lagi, dia datang. Maka yang ingin mencari jodoh, cari apa, ini harus tenang prosesnya. Untuk kedua hal ini, kuncinya itu ditanam. Gak usah ngoyo menuju target. Begitu Anda ngoyo, itu malah menjauhkan. Orang sama ngoyo, santai ya. Hatinya harus tenang, santai. Gak boleh ada keinginan yang menggebu. Selama ada menginginkan sesuatu dengan menggebu, dia malah takut, malah menjauh. Jadi prosesnya gimana? Harus diikuti dengan batin hati yang tenang dan lihat hasilnya. Begitu kita tenang, maka segala kemudahan itu datang. Oke, teman-teman, ini baru 2 ya. Ini ada 3. Waktunya sudah time out. Dan yang nomor 3 itu sangat penting banget. Insya Allah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Insya Allah. Jazakallah khairan kepada Ustaz Samsuri yang sudah memberikan ilmu pembelajaran buat kita semuanya. Di antaranya adalah berkaitan dengan syukur, ya. Karena dengan syukur insya Allah sudah berjanji akan tambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah kita hari ini sudah melakukan 2 hal. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan. Yang kedua adalah menulis impian ataupun pencapaian yang akan kita dapatkan di tahun 2002 ataupun selanjutnya dalam kehidupan kita. Semoga apa yang kita tulis di siang ini Allah kabulkan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Sebenarnya yang sudah dicontohkan